Halo Bedekers. Baru-baru ini, kabar mengejutkan datang dari ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Ibu Susi Pujiastuti. Sesuai media yang beredar di ranah sosial media, Susi Pujiastuti telah diperiksa oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi impor garam. Waduh, apa info ini benar? Padahal setahu kita, Ibu Susi adalah orang yang jujur, baik, dan tegas dalam bertindak. Untuk mengetahui kebenarannya, gimana kalau kita berkenalan lebih dalam lagi dengan sosok wanita yang dijuluki Sang Ratu Laut Indonesia. Mari kita bongkar. Nama Susi Pujiastuti mungkin tak lagi masuk ke dalam kabinet Jokowi periode 2019-2024. Namun saat Presiden Jokowi terpilih di pemilu tahun 2014 lalu, Ibu Susi Pujiastuti diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selama 5 tahun. Ketika Jokowi mengumumkan wanita kelahiran 1965 ini sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti sangat bersemangat maju ke depan sambil tersenyum lebar. Sampai Presiden Jokowi pun menegurnya, "Gak usah lari-lari, Bu." Nah, melihat kehidupan Susi Pujiastuti yang sekarang dan dulu sepertinya sangat jauh berbeda. Saat kecil, Ibu Susi juga sama dengan anak-anak pada umumnya, bersekolah dengan giat, menempuh pendidikan sekolah dasar hingga lulus di menengah pertama di Pangandaran. Usai tamat SMP, Ibu Susi punya cerita tersendiri saat lanjut ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Jadi, waktu Ibu Susi duduk di bangku kelas 2 SMA, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya. Alasannya sih, Susi Pujiastuti lebih aktif dalam gerakan golput ketimbang mengikuti pelajaran di kelas. Selain itu, Ibu Susi juga mengaku kalau ia tak cocok dengan sistem sekolah. Menarik juga ya Bedegers. Tapi putus sekolah tak membuat Ibu Susi menjadi malas dan menyerah untuk menggapai cita-citanya. Dia justru memilih untuk menjual perhiasan miliknya dan mulai menggeluti dunia bisnis. Dari hasil penjualan perhiasan, Susi Pujiastuti menjadi seorang tengkulak ikan. Awalnya, Ibu Susi coba berjualan ikan keliling dengan menggunakan sepeda. Nah, dengan semangat dan kerja keras dari Ibu Susi Pujiastuti, perlahan tapi pasti, bisnis yang dirintisnya berkembang pesat. Tahun 1996, Susi Pujiastuti sukses mendirikan sebuah pabrik yang fokus dalam pengolahan hasil laut. Pabrik itu diberi nama PT Asi Pujiastuti Marine Product dan Ibu Susi sendiri menjadi presiden direktur di perusahaannya sendiri. Hebat banget bukan? Tak cuma itu, untuk menunjang bisnisnya, Susi Pujiastuti membuka penerbangan Susi Air, di mana hasil laut yang telah dikelola diekspor ke luar negeri dengan memakai pesawat miliknya. Seperti di negara-negara belahan benua Asia hingga ke Amerika. Dari sini, Ibu Susi kemudian terpikir untuk secara serius terjun ke bisnis penerbangan. Sampai di tahun 2012, diketahui perusahaan penerbangan milik Susi Pujiastuti telah mengoperasikan setidaknya 50 pesawat dengan berbagai tipe. Oh iya, waktu Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, ia juga kepikiran untuk melanjutkan pendidikannya. Bedegers harus tahu, kalau pendidikan itu sangat penting, baik yang tua maupun muda. Jadi Ibu Susi lebih dulu mendaftar untuk mengikuti paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri Kabupaten Ciamis pada 2015. Setelah melewatkan ujian pada tahun 2017, Ibu Susi lulus dari ujian susulan pada bulan Mei 2018. Sebelumnya, Susi Pujiastuti menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro pada tahun 2016 dan Doktor Honoris Causa bidang keilmuan manajemen konservasi sumber daya kelautan dari Institut Teknologi 10 November di Surabaya pada tahun 2017. Bisa kita lihat kinerjanya saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode 2014-2019. Mungkin sampai sekarang, kata tenggelamkan masih melekat di ingatan kita, iya kan? Nah, hal inilah menggambarkan kalau Ibu Susi ditakuti dalam persoalan laut Indonesia. Bayangkan, selama 5 tahun Ibu Susi telah menenggelamkan 558 kapal asing. Jangan heran, di era kepemimpinan Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, banyak kapal penyelundup yang bikin ketar-ketir. By the way, kebijakan agresif yang diambil Ibu Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah terbukti membawa dampak positif untuk negara Indonesia. Karena Ibu Susi bukan saja tegas dalam menindak kapal-kapal nakal yang masuk ke perairan Indonesia, berbagai upaya telah dilakukannya untuk kesejahteraan perairan Indonesia.
mulai dari menerbitkan peraturan larangan alat tangkap yang merusak habitat ekosistem laut, sampai larangan ekspor benih lobster. Dari 3 larangan ini, Ibu Susi ternyata sukses mengurangi upaya tangkap sebesar 25%. Selain itu, potensi nelayan lokal menambah jumlah tangkapannya juga naik sebanyak 14% dan memperoleh keuntungan sebesar 12%. Nah, secara tak langsung, Susi Pujiastuti juga memperhatikan ekonomi para nelayan tanah air. Karena itu, berbagai julukan diberikan kepada beliau seperti Ratu Laut Indonesia, Aquawoman, Ibu Nelayan Indonesia, hingga Sri Kandi Kelautan. Amazing banget bukan? Dan menurut aku, udah sewajarnya sih Ibu Susi ini mendapat julukan-julukan tadi. Itu prestasi nyata. Untuk penghargaan yang lain, Susi Pujiastuti juga menerima banyak takrif. Sayangnya, di segmen kali ini aku nggak akan nyebutin semua penghargaan itu. Karena waktu kita akan terbuang banyak soal ini. Mending Pedigers bisa lihat sendiri aja penghargaan dari Susi Pujiastuti di website Wikipedia berikut. Oke, mengenai harta dari Ibu Susi lebih wow lagi nih. Melansir laman sindonews.com, Susi Pujiastuti setidaknya memiliki total kekayaan mencapai 78,1 miliar rupiah. Sebagian besar harta Ibu Susi berada di tanah dan bangunan, di mana ada sekitar 78 aset bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Terus 14 bidang tanah lainnya berada di lokasi Jakarta Selatan dengan luas 184 meter persegi. Di samping itu, Susi Pujiastuti juga mempunyai 14 total kendaraan. Dari roda 2, Ibu Susi memiliki 8 sepeda motor, seperti 2 unit Honda Win tahun 2002 seharga Rp11.500.000, 3 unit Suzuki TS 2005 dengan nilai jual Rp7.500.000, dan 3 unit Honda Revo keluaran 2009 sebesar Rp16.500.000. Kemudian di roda 4, Susi Pujiastuti juga punya 6 koleksi mobil, yaitu 3 unit Mitsubishi Light Truck keluaran 1994, 2000, dan 2003. Lalu ada 2 unit mobil Mitsubishi L300 keluaran 2002 dan 1 unit mobil mewah Mercedes-Benz E300 tahun 2005. Dan jika kita hitung sesuai harga LHKPN yang tertera, berarti kena mobil Ibu Susi mencapai Rp480 juta. Terkait aset lainnya, perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat ini diketahui masih memiliki harta tak bergerak sebesar Rp895 juta, surat berharga Rp1,7 miliar, serta uang tunai dan tabungan di bank mencapai Rp4,4 miliar. Soal hunian, Ibu Susi punya rumah mewah bertema klasik di wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Bisa dilihat ruang tamu Susi Pujiastuti terdapat beberapa foto bersama Pak Jokowi dan lukisan lainnya. Ngomongin isu hangat yang bertebaran di sosmed, Ibu Susi memang telah diperiksa oleh Kejagung, tapi bukan datang sebagai tersangka ya, melainkan seorang saksi terkait dugaan kasus korupsi impor garam industri tahun 2016-2022.